Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi mubasysyiran wa nadhira. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ya. Insyaallah kita akan memulai majelis talaqi yang keempat ya, pasca lebaran ya. Kita libur kemarin ya, di akhir Ramadan, sekarang kita libur kembali. Dan sebelum memulai saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum. Mohon maaf lahir dan batin kalau saya mungkin selama dalam mengajar dan berinteraksi dengan antum mungkin ada kekeliruan, kekurangan dan hal-hal yang mungkin kita menggunakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua, menerima amal kita semua. Salah khusus mungkin adalah tilawah kita ya. Amal kita dalam belajar Al-Qur'an ini, membaca Al-Qur'an, tilawah Qur'an ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal kebaikan dan mengistiqomahkan kita di atas kebaikan yang sudah kita tempuh. Baik, alhamdulillah ya, kita terakhir itu di Ramadan ya, terakhir itu sampai Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah kita sudah selesai sampai situ. Sekarang kita akan lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Sebagaimana biasa, saya akan contohkan dulu bacanya. Kalau nanti bergiliran ya. Tolong di-share juga urutannya, dapat urutan di chat biar ingat. Atau sebenarnya saya harapkan pada ingat ya. Jadi nggak harus diingatkan lagi. Itu urutannya sudah fix ya, tidak ada perubahan. Jadi kalau ada yang nggak hadir hari ini, diloncat kepada urut berikutnya. Jadi mohon kepekaannya ya, tidak harus saya ingatkan. Baik, saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik, 2 surat dulu sesuai dengan lembarnya. Kalau Al-Bayyinah karena nanggung ya, lembar 1 dan lembar 2-nya terpisah. Baik, di Al-Adiyat, surat Al-Adiyat ya. Sini ada huruf ain. Wal-a. Jelaskan ain di sini. Seperti di Al-Fatihah, Al-alamin. Ya. Sama ain di sini mesti jelas, jangan wal-adiyati hamzah atau wal-ngadiyati jadi ang. Atau ainnya bercampur dengan khaysyum. Wal-a bunyinya dapat ain tapi masuk ke khaysyum, rongga hidung juga tidak dibenarkan. Mesti jelas dari tengah lidah, tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Wal'a wal'adiyati dhabha. Dan di situ hurufnya huruf tipis kecuali huruf qaf. Ya, jadi ketika wal'adiyat ingat di sini mesti ditipiskan sama bunyinya. Jangan wal'adiyati semuanya tebal, jangan. Tapi mesti tipis. Wal'adiyati. Bagaimana? Salah satu patokan tipis adalah kita menarik rahang kita ke samping seperti kita senyum. Wal'adiyat. Kalau a, ketika i, ketika u, kalau u dia nanti ada yang tebal dan tipis. Tapi secara umum dia tergantung bentuknya ya. Ya, masuk tebal juga adalah huruf o ya. Kita tetap mengucapin a jadi o. Wal'a, itu udah masuk tebal, jadi perkenankan. Ya, di sini huruf tipis semua ya. Wal-adiyat. Lalu bobnya tebal baru dhabha. Ya, hati-hati pertemuan huruf tebal dan huruf tipis. Terkadang huruf tipisnya mengikuti tebal huruf tebal. Huruf tipisnya mengikuti huruf tebal. Contohnya sini dhabha. Bobnya tebal ya. Mbaknya tipis, haknya tipis, tetapi terkadang kalau kita nggak menjaga konsistensi itu tebal tipis huruf, haknya biasanya ikut tebal. Jadi gimana? Dhabha, ya kan? Hak ini sangat rentan juga tebal ya, walaupun dia nggak bertemu huruf tebal. Ya, karena masih kita ngucapin haknya masih ha, alhamdulillah, jangan alham, ya, begitu jangan dhabha. Jangan dhabha, jangan dhabha. Lalu juga ayat berikutnya fal muriyati qadha, sama. Qadha yang tebal hanya huruf qaf ya. Jangan ikut tebal. Qadha, jangan qadha. Tapi gimana? Qadha. Seperti itu ya. Fal mughirati subha, sama ya. Haknya tipis. Fa atharna bihi naq'a, tipis semua kecuali huruf qaf ya, qaf sukun. Jadi di sini jangan sampai kita menebalkan semua. Jadi jangan wal-'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Ini tebal semua ini. Enggak ada yang tipis, enggak ada yang tinggal ada yang tipis. Ya, yang tebal kan hanya beberapa huruf ya. Yang ada dhad, ada qaf ya, ada shad. Yang lainnya tipis ya. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha. Nah, kan lebih enak dengar. Lalu fa'atharna bihi naq'an juga sama. Istinya fa'atharna. Jangan fa'atharna, fa'atha. Dijaga semua ke konsistensi huruf tipisnya. Secara khusus ini vokal A ya, atau harokat fathah. Fa'atharna. Jangan fa'atharna. Fa'atharna bihi naq'a. Lalu fawasatna bihi jam'ah. Nah, ini yang juga sangat rentan terjadi penebalan huruf tipis. Contohnya apa? Huruf sin. Ya. Karena sin bersandingan dengan huruf o, ya, terkadang dia ngikut tebal. Jadinya gimana? Fawasokono, fa-nya, wa-nya sudah tebal semua. Padahal untuk fawasakona yang tebal hanya ada huruf po. Fa, waw, sin, nun tipis. Ya, jadi dijaga ketipisan. Jangan bacanya fawasokono,
Fawasopona. Sin, kalau kita nggak jaga ketipisannya, bisa mengarah kepada huruf sod. Dan ini bukan lahan khofi lagi, lahan jali. Jadi kita hati-hati sekarang, lahan khofi itu nggak selamanya bisa dimaklumi. Kalau lahan khofi itu terlalu sering terjadi, nanti malah khawatir malah jadi lahan jali. Ya, kayak misalnya contoh tadi ada yang talaki sama soal al-fatih. Al-mustaqim misalnya. Al-mustaqim, ya, kalau dia nggak menjaga ketipisan ta, ya mustaqim, jelas mustaqim. Dia nggak menjaga ketipisan huruf ta, jadi gimana? Mustaqim, to. Dia ngucapin ta tapi nggak sempurna ketipisannya, seharusnya tak dibaca to, ya, t bervokal o atau mengarah pada o. Kalau dibiarkan nanti lama-lama dia bisa menjadi apa? Mustaqim. Jadi to beneran. Ya, awalnya lahan khofi tapi jadi lahan jal. Ya, mengubah huruf. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Apalagi dalam rangka khawatir mengambil sanad dan segala macam. Ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi mesti dijaga tebal tipis huruf. Jadi gimana? Fawasalpona. Fawasalpona. Ya, yang tebal hanya huruf ko, jangan semuanya ikut tebal. Fawasalpona bihi jam'a. Ain juga tentang tebal, jangan jam'a. Gitu ya. Lalu innal insana li rabbih lakanud, disempurnakan gunnahnya innal insana. Ya, gunnah dia mengatakan apa namanya? Dua ketukan ya. Ya, dua ketukan dan mengatakan tiga ketukan. Dia mengatakan lebih dari mat. Yang penting dia terdengar dengungan. Jangan sampai cuma baca innal insan, nggak ada gunnah. Innal insana. Seperti itu. Jadi jaga dengungnya pada gunnah, pada nun bertasydid dan juga pada ikhfa. Al insana ini ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Nun ketemu sin. Li rabbih lakanud. Ya, juga dijaga ketipisannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza mu'thira ma fil qubur husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Oke ya, yang lainnya juga sama tadi sudah saya sampaikan, sudah mencakup ya, tebal tipis ya, juga huruf-huruf yang mesti diperhatikan tadi kayak seperti huruf bot ya. Bot itu juga jangan sampai bot seperti dal. Ya, dal dal bervokal o. Ya, seperti misalnya walad, jangan walad do. Bot itu bukan dal. Bot itu ya bot. Tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia, bahasa Latin nggak ada. Jadi jangan sampai kita ngucapinnya walad dolin, itu adalah lahan jali. Ya, atau misalnya bobaha dibaca dubaha, walaniyati dubaha, itu udah lahan jali. Du, bahasanya dia karena dia atau dobaha, dia pengen buat tapi malah keluar dal. Nah, ini tidak diperkenankan. Bobaha. Bot itu di mana makhrajnya kita sudah bahas. Ya, di ujung tepi lidah ada nahafatil lisan. Ya, ada nahafatil lisan ma'al adras. Ya, dengan ujung-ujung gigi geraham bagian atas. Nah, di situ bukan do. Ya, bukan do baha. Ya, bukan dol. Ya, bukan gak ada huruf dot. Tapi bot yang ada dalam bahasa apa? Bot, bukan dot, bukan dot. Kalau dot nanti itu huruf dal atau huruf d dalam bahasa. Itu huruf-huruf mesti diperhatikan. Lalu juga huruf sod. Yang kayak huruf sin, subha, sin itu. Yang mana subha, su. Ya, kayak as-sirata. Jangan as-sirata itu sin. Ya, satu-satu makhraj tapi berbeda sifat. Ada itbaq, ada istilah, huruf sod itu ya. Kalau lewatkan. Jadi itu mesti diperhatikan. Oke, lanjut ke di az-zalzalah ya. Nanti kita praktekin dulu, baru kita lanjut lagi ke al-bayyinah. Di az-zalzalah coba naikin lagi. Apa? Di az-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di sini mesti kita bedakan antara zal dengan zai. Ya apa? Zal dengan zai. Jangan, mohon maaf ya, orang sebagian saudara-saudara kita ya, dia orang suku Indonesia, ngucapinnya gimana? Ija juljilatil ardu jiljalaha.
jadi jim. Ya, ada kan yang cadel huruf zai dengan jim. Nah, ini lahan jali. Ya, karena apa? Karena secara makhraj juga berbeda. Jim itu di mana makhrajnya? Di wastul lisan, di tengah lidah. Sementara zai, zal itu mainnya di ujung lidah udah. Ya, jadi cara mudahnya kita mesti taruh dulu tuh makhrajnya yang benar. Ya, jadi mohon maaf bagi antum mungkin ada yang orang suku tertentu yang nggak bisa ngucapin itu, ya. Zai dan zal ini sama nih. Jadi kita zal sama za itu kalau dia nggak bisa ngucapin ini sama-sama jadi jim. Ya, ija misalnya idaja misalnya. Ijaja, ini kan nasr. Ijaja, za sama ja jadi sama ijaja, ya. Atau ijajul jilatil adujil jalaha. Itu samanya. Zal sama zal dia jadi jim. Ya, ini jadi perkenankan. Ya, dan za sama zai ini beda, makhraj juga berbeda. Ya, kalau za itu bagian gigi atas, kalau zai bagian gigi bawah, begitu kan? Nah, gimana cara ngucapinnya? Za. Kalau za tuh za, kalau za za, za di atas, zai di bawah, za. Zazizu, zazizu. Nah, ini mesti jelaskan nih, jangan sampai kita dua-duanya zal atau dua-duanya zai. Tapi ada yang zal, ada yang zai. Ya, jangan kita ngucapin jangan idza zulzilatil ardu zilzalaha semuanya zal atau iza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi seharusnya dibaca idza, dibaca iza. Ya, atau misalnya sering juga alladzina. Alladzi, saya pernah dengar sebagian, ya mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, sebagian ustadz juga begitu. Dia ceramah, baca ayat Quran. Kalau Quran kita wajib sesuai, ya. Misalnya alladzina, misalnya alladzina amanu, baca gimana? Allazina aman, allazina aman. Ini kan nggak boleh mengubah makna, ya. Kalau alladzi, dah, jangan za. Alladzina amanu, jangan allazina amanu. Apalagi tadi di azal-zalan, jangan iza zulzilatil, iza, ya mesti dibedakan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ini kalau di azal-zalan ini antara za dengan za, ada antara zal dengan zai, ya mesti dibedakan. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Ya sama seperti kayak juga al-ardu juga sama ya. Mod itu terkadang di lafaz al-ardu itu juga saya menemukan kadang masih menjadikan seperti dal. Nah, misalnya wal ardo, do wal ardo. Terus wal ardo, bo lebih tebal lagi wal ardo. Sifat istifalahnya, sifat apa lagi? Itbaqnya, isti'la'nya, mainin semua. Istifalahnya sih yang paling berpengaruh pada huruf bod itu ya. Jadi jangan wal ardo, masih banyak kadang mau coba wal ardo. Wal ardo ya, atau dia mengedal ya buat vokal o ngarah tebel do tapi dia masih kurang bo bukan do ya, bukan wal ardo ya. Jadi wa akhrajatil ardu, jangan wa akhrajatil ardu. Nah, jangan dal, jadi rentannya tuh waktu itu jadi kayak dal kalau di orang kita ya. Tapi kalau di Jazariyah misalnya Imam Jazari justru dia lebih melihat justru bot ini mirip sama huruf wo. Yang bikin orang Arab ya, orang Arab jadi bot jadi kayak zo, kayak huruf wo. Jadi akhrajatil aruhu. Jadi kayak wo ya. Kalau makanya di Jazariyah kan ada babu bo di wo. Ya, makanya masing-masing daerah itu berbeda-beda ya. Praktek tahsinnya dalam makam koreksi terhadap bacaan. Nah, kalau di kita yang saya tahu, yang saya lihat sih, bot itu lebih ngarah ke dal. Ya, wal ardo atau wal arubu ya, misal akhrajatil arubu ya, wal arubo atau akhrajatil arubu bu ya, ini jelaskan. Lalu waqalal insanu malaha, di sini kok tebal lamnya tipis ya, jangan waqalal lamnya tipis, waqalal insanu malaha, yang tebalnya huruf qaf. Ya jangan waqalal lamnya tipis. Jadi yang tebal hanya huruf apa? Huruf qaf. Ya, nanti lam
alif hamzah, nun, sin, nun, mim, la, ha, itu semuanya tipis. Wa qalal insanu ma laha. Jangan wa qalal insanu ma laha. Tebal semua. Ya, ini mesti lagi-lagi tebal tipis ini mesti sangat diperhatikan. Yang terkadang di pembelajaran tahsin terluput. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Awha dibuka aja awha. Ha itu saya bilang sering terjadi penebal huruf H. Ya, H itu nggak tebal atau tipis. Ya, baik itu H yang dipangkal ataupun H yang itu. Sama-sama huruf tipis. Ya. Jadi bukan awhalaha, bukan awhalaha. Bukan awhala. Lalu yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala. Nah, sini mainin cuma ya, mainin hukum-hukumnya. Tanwin ketemu ya, yauma idzi yasduru, yasduru. Jangan yauma idzi yasduru. Ada idgham bi gunnah di sini. Faman ya'mal dan nun ketemu ya, idgham bi gunnah. Khairan yarah juga sama. Oke, cukup. Oke, kita praktik dulu al-adiyat dan az-zalzalah. Silakan urutan pertama membaca dari al-adiyat. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا Al-wal'a lebih dihaluskan lagi. Wal'a والعاديات ضبحا terus فالموريات قدحا qadha lebih dibuka lagi. Qadha فالموريات قدحا terus coba selanjutnya. Dafa. Apaan Zat? Anu Falmudhirati subha. Terus Fa'atharna bihi naq'a. roknya tebal ya. Fa'athar. Ya, lebih tebal lagi. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi Nah, di situ jangan fa'atha, fa'atha. Coba fa'atha. Fa'athar. Nah, gitu ya. Jadi yang tebal hanya ro di situ. Ro sama qaf ya. Naq'a sama fa'atha. Jadi jangan fa'atha, fa'atha, a. Ya, gitu ya. Mainnya gitu. Jadi kita sempurnakan vokalnya, lalu kita baca. Fa'atharna bihi naq'a. Ulang ya, Zat. Ya, ulang. Fa'atharna bihi naq'a. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Nah, itu jangan fawasat, nah, kan? Tadi karena pengaruh ketemu tok tuh. Toknya tebel. Sini jangan ikut tebel. Jangan fawasat, fawasa. Fawasatna. Fawasa. Jadi saya jelas. Fawasatna. Coba diulang. Fawasatna bihi. Jangan fawa. Jangan fawa. Fawa. Dibuka. Jadi saya contohkan. Yang tebel itu hanya huruf apa? Huruf po. Adapun fawasa na-nya tipis. Fawasa. Fawasatna bihi. Saya coba slow motion. Fawasatna. Fawasa. Dari gerakan mulut kita juga konsisten kan? Kalau fawasat enggak konsisten dia. Fawasa. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Ya, terus.
Innal insana li rabbihi Yang lakanud. insa dibuka sini. Innal insana li rabbihi lakanud. Baik, terus apa? Apa sekarang? Bukan. Mas Harsa. Wa innahu ala dzalika lasyahid. wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Nah, ini Mas Fareza, antum sepertinya pakai ini ya. Untuk iklab sama Syafawi sepertinya pakai tarkul furjah ya. Iya, kebiasaan Ustaz, maaf. Enggak bagus, enggak apa-apa, enggak masalah. Saya Oh. memastikan aja. Oh iya, Tapi iya. tarkul furjah itu enggak apa-apa. Kan sudah pernah sampaikan di tajwid ya. Makanya kita boleh tarkul furjah ya. Yang tadi antum sampaikan atau dalam intibak ya. Dengan merapatkan. Boleh dua-duanya. Jadi tapi untuk yang tarkul furjah, jadi jangan terlalu celahnya jangan terlalu lebar ya. Yang ada orang baca begini, bahwa bihim itu terlalu lebar, nggak boleh. Jadi kritisi oleh para praktisi tarkul furjah juga nggak begitu banget ya. Tapi tadi antum sudah cukup ya, itu kata rabbahum bihim itu cukup ya. Rabbahum bihim ya, itu cukup tarkul furjah itu sedikit celah. Ya jangan sampai rabbahum bihim terlalu celah yang banyak, tidak diperbolehkan. Tapi sebenarnya cara yang mayoritas jumhur ya ulama tajwid ya qiraah itu pakai yang intibak sebenarnya yang merapatkan ya rabbahum bihim ya, tapi nggak masalah itu diperbolehkan dua-duanya, nanti praktikkan ya. Bagus, selanjutnya silakan Mas Harsa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah ya, saya lupa sampaikan untuk rob itu jangan mantul. Jadi untuk khususnya untuk lafaz al-arbu ya, kadang kita nggak sadari. Jadi kadang al-arbu jangan al-arbu langsung al-arbu jangan al-arbu yang ada. Tapi emang itu nisbi ya, emang tidak terlalu terlihat, tapi itu dirasakan oleh orang-orang yang memang mendalami ya. Jadi jangan, saya itu juga penyakit saya dulu. Jadi al-arubu jangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha al-ardu. Jadi tebelah langsung al-ardu ya, coba dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tapi jangan juga roh itu jangan juga syiddah ya, jangan juga terlalu tertahan. Roh itu kan bainiyah ya. Jadi al-arbu. Jadi dia udaranya nggak terlalu tertahan, nggak terlalu
nggak tahu ngalir. Kalau al-ardu itu syiddah jadi lebih di apa pertengahan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bahasa lagi Pak. Wa akhrajatil Kok-nya tebal. Kok-nya tebal. wa akhrajatil ardu athqalaha. Oke. Ya. Wa qalal insanu ma laha. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Jafar. Dapat. Ada masalah. Lanjut aja coba. Selanjutnya siapa? Lanjut dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Yang dzarratin. Jadi dia itu kasrah ya. Jadi dijaga juga harokatnya. Jangan karena dia pengen ikhfa terus dia berubah vokalnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua itu mesti sebagaimana Imam Ibnu Jazari mengatakan waradu kulli wahidin li aslihi wallahu fi nadhirihi kami. Artinya mesti sesuai. Kalau dia kasar, maka kasar. Jangan dzarratin. Jadi kayak mengarah imalah gitu. Ya, mengarah ini. Jadi jangan mengubah lafaz yang ada. Coba diulang. Mayyaman. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kita lanjutkan dua soal terakhir ya. Maknanya al-bayyinah dan al-qadar. Dapat mana sekalian? Ada masalah kah? Ya, saya telepon tadi tiba-tiba ke disconnect internetan. Oke, ya ditunggu ya sekalian. Baik. Sekarang al-bayyinah. Ya, panjang ya. Depan ayat tapi agak panjang kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik. Pertama di Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahum bayyinah. Ini sama ya, tidak perlu saya panjangkan beberapa karena sudah ada penjelasan terkait tebal tipis ya. Di sini di ayat pertama semuanya huruf tipis ya. Jadi jangan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Nah, semuanya tipis semua. Ya, jadi praktekkan semua huruf tipis, kasrah, fathahnya segala macam. Baik. Lalu Rasulullah SAW si ayat kedua. Di sini ada yang mesti dijelaskan terkait lafaz mutahharah. Ya, mutahharah. Ya. Di sini kita mesti jelaskan haknya. Mutahharah. Coba saya semua prakteknya. Mutahhar. Di situ dia tasydid ya. Jadi mesti ada tekanan ya. Ya, tekanannya standar ya. Mutahharah. Nah, ini kadang kenapa sebagian memperhatikannya begini. Mutahharah. Mutahharah. Jadi bacanya Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Terkadang tidak sempurna gitu pengucapan dari tipisnya hak itu. Yang di sini mutahharah yang tebal itu huruf qa dan huruf qa. Ya, adapun hak dan haknya baik itu yang hak asli ya yang dari akson halqi ataupun tak marbutah yang berbunyi hak. Saya kira tak, tapi ketika wakaf kan dibaca hak. Itu tipis semua. Ya, jangan mutahharah. Tapi gimana? Mutahharah. Ya. Saya lagi coba praktek saya. Mutahharah. Rah. Nah, itu di situ ada namanya kembali rah jadi jak. Mutahharah. Rah. Rohnya tipis ya, jangan karena kita berusaha membalikkan kepada hak, makhraj hak, jadinya mutahharah. Jangan juga, jangan ra, jadi tipis ra. Tetap tebal. Mutahharah. Roh. Ya, roh. Nah, gitu. Ya, mesti
jelas semua. Jangan mudhahharah, itu main bablas saja kalau gitu kan. Lalu ayat ketiga juga sama. Di sini ada lafaz kutubun fiha kutubun qayyimah. Sini kutub ya, kutubun ya. Di sini ta itu ketika dhammah ya. Sebagian ulama tuh punya praktik dua ya, ada cara Mesir, ada cara Syam. Ya, kalau cara Mesir itu dia walaupun ta itu dhammah, kaidah asalnya kan kalau dhammah itu mesti dicucukkan, mesti dimoyongkan. Tu gitu kan? Tu masalahnya. Tapi ternyata kalau di seperti itu kan nanti khawatir malah apa? Menyerupai huruf po ketika dhammah. Tu. Nah, ini khawatir dia mati menyerupai po maupun enggak dhammah. Menyerupai menyerupai po. Maaf, menyerupai po ya. Walaupun pada asalnya sebenarnya tidak murni ya. Jadi dia seakan-akan nanti seperti po. Untuk menghindari itu maka ulama Mesir itu memakai cara apa? Dengan dia justru memipihkan. Ya. Jadi sebenarnya iktibar itu atau kalian itu bukan monyong atau banyak, itu hanya kaidah umum. Yang penting bunyi u-nya itu jelas dan hurufnya juga terjaga. Ya. Jadi boleh saja. Jadi ketika apa namanya ketika tak berdhammah ya. Nanti juga beberapa huruf yang lain, contohnya beberapa huruf yang punya lawan ya. Jadi dia tipis ditebak, tak tipis lawan tebalnya kok. Untuk menghindari kemiripan itu maka dibuat cara yang berbeda. Kalau kita ngucapin sama-sama tu, tapi gimana? Tu. Ya cukup pipih di sini. Tu. Yang penting dia bunyi u-nya sudah ada walaupun memang nggak sempurna. Dan huruf taknya itu jelas. Kalau kita memasakkan tu, kutubun, misalnya fiha kutubun qayyimah. Ya, maksud juga huruf kaf ya. Maaf, ditambah huruf kaf juga sama kayak kaf. Kalau tidak kita jaga ketipisnya jadi qaf. Sehingga maka sebagian ulama mengatakan ketika sebagian ulama Mesir ya, ulama Mesir pakai caranya dia pakai memipihkan pada huruf kaf dan huruf ta pada lafaz kutub. Jadi bukan fiha kutubun qayyimah, fiha kutubun qayyimah. Tapi gimana? Fiha kutubun kutubu ketika bu baru yang sempurna. Kutubu. Itu cara Mesir, cara ulama Mesir. Untuk menjaga apa? Agar kaf tidak menjadi qaf atau menyerupai qaf, tak tidak menyerupai po atau menjadi malah menjadi po. Kalau jadi kaf po sama po misalnya fiha kutubun, maknanya jadi beda. Ya, kalau kutub bermana buku-buku, kalau kutub walam saya nggak tahu. Yang penting beda lah dalam bahasa Arab, gitu kan? Jadi jangan prakteknya jangan kalau cara ulama Mesir gitu. Fiha kutubun ya. Kutubu qayyimah. Itu Mesir. Kalau orang Syam, ya, ini dua mazhab ilmu tajwid dan ilmu qiraat memang dua ini ya, Mesir atau Syam. Kalau Syam dia pakai irja. Gimana caranya? Perhatikan saya. Ku. Jadi dia nggak langsung monyong ku, tapi dia ada sedikit pergerakan dari belakang ditarik ke depan. Ku. Jadi dia u-nya nggak langsung ku, tapi ada ku. Nah gitu. Jadi dia bukan langsung ku tapi ku. Jadi ada tarikan dari belakang. Ku. Nah, misalnya kita pada kaf gimana? Ku. Jadi nggak langsung ku, tapi ku. Lalu huruf ta sama. Jadi dia nggak langsung tu, tapi gimana? Tu. Nah gitu. Tu. Itu cara para Syam. Gimana praktiknya kalau kita praktikkan? Fiha kutubun qayyimah. Cepat ya. Kalau slow motion coba saya slow motion. Kutubun. Nah gitu kira-kira kalau fiha kutubun qayyimah. Tapi kan kalau dalam baca kan nggak begitu ya. Kalau kelamaan nanti bisa tamtib, bisa nambah kutu, nanti jadi nambah jadi tamtib ya boleh. Jadi itu cara ulama Syam. Jadi bisa pakai cara Mesir fiha kutubun qayyimah atau ulama Syam fiha kutub cepat ya kutubun qayyimah. Nah, ini menarik ini saya juga untuk pelajaran seperti ini. Ya, yang penting itu terjaga huruf itu. Ya, kaf sama tak tidak menjadi qaf atau mengarah pada huruf qaf, tak tidak menjadi sebagai po atau mengarah huruf po. Ya, bisa dipilih dua-duanya atau salah satunya. Kalau saya bisa, alhamdulillah saya bisa dua-duanya. Ya bisa kutubun atau kutubun.
Tapi biasanya para pemula lebih mudah yang pakai Mesir tuh. Fiha kutubun. Yang penting ibarat saya bilang sekali lagi bukan masalah monyong sempurnanya. Yang penting adalah hurufnya terjaga. Begitu ya. Jadi sebenarnya bukan patokan utamanya bukan masalah monyongnya ya segala macam, tapi adalah hurufnya terjaga. Jadi kalau mau mudah pakai Mesir saran saya. Fiha kutubun. Kalau yang mau pengen lebih, justru kalau saya lebih senang yang Syam. Fiha kutubun qayyimah. Jadi saya praktikkan pakai Syam dulu. Fiha kutubun qayyimah. Jadi masing-masing orang beda, silakan. Oke. Terus ayat keempat, matafarraqal ladzina utul kitaba. Sama ya. Itu maja'at humuja itu wajib mutasir 4 huruf. Wa ma umiru ya ini jaiz mufassir 4 harokat sama ya illa liya'budullaha umiru juga jaiz mufassir. Nah, di sini ada pembahasan waqaf tidak banyak orang yang terkadang begini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus. Ini kurang tepat. Karena hunafa ini masih satu rangkaian, masih ada hubungan i'rab dengan kalimat wa ma umiru illa liya'budu. Maka tadi saya praktekkan, saya berarti di hunafa. Ya, di hunafa ya, dan kalau kita berada di hunafa sudah wakaf sebenarnya itu masih wakaf hasan ya, bisa hasan bisa ya nggak belum yang jelas dia belum tam dan kaf ya. Jadi apa namanya kalau hasan itu makanya sebaiknya diulang lagi dari sebelumnya, walaupun kan saya bilang wakaf hasan memang ada khilaf ya. Kalau kita lanjut setelahnya ya itu masih boleh-boleh saja ya, tetapi kalau untuk berhenti jangan di mukhlishina lahuddin lalu langsung mulai hunafa. Ini sering kekurangan saja. Tidak boleh kita, itu kurang tepat. Karena hunafa masih ada hubungan i'rab dan makna termasuk ya, dan makna dengan kalimat sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau berarti di mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nanti kalau misalnya kita mau lanjut wa yuqimus shalat itu zakat, atau bagi ahsan lagi ulang lagi minimal di mukhlishina lahuddin atau syukur-syukur dari wa umiru ya begitu. Syukur-syukur lagi kalau nafas kuat satu nafas sampai wa yuqimus zakat ya gitu ya. Saya tadi juga kurang kuat jadi tidak berhenti. Jadi kalau yang kuat itu langsung gitu ya. Ayat ke-6 innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi jahannam khalidun. Itu sama ya, tidak ada ya, paling tambahan-tambahan tajwid yang ada guna matnya majelis ulangkah tidak ada tafaul juga sama. Nah itu ayat 8 itu jazaohum inda rabbihim jannat, itu apa namanya masa wakaf tidak lagi jazaohum inda rabbihim jannat adnin tajri min tahtiha. Kalau kita berhenti di situ jangan berhenti di al-anhar, jangan mulai dari tajri. Ya, jangan mulai dari tajri. Mulai dari fa'ilnya, dari jannatu adnin. Ya, itu masuk untuk apa? Tidak. Jadi kalau kita jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Baik wakaf ataupun ibtidah, jangan berhenti dari tajri. Misalnya kita nggak kuat nafasnya, berarti mendingan kita berhenti di jannatu adnin. Ya, lalu kita mau lagi jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Itu udah kalau ibtidah. Misalnya kita sampai jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Ya kan? Itu kan masih ada kalimat khalidin fiha, ya kan? Itu masih belum sempurna pokoknya. Ya, maka diulang lagi. Di mana ulangnya? Jangan dari tajri. Dari jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Lalu udah saya. Nah, qadar ini gimana ya? Saya pengen bahas karena di sini ada pembahasan menarik. Jadi 2 sukun kalimat, mungkin cukupkan sampai al-minah dulu ya. Di pekan depan insya Allah kita masuk qadar tadi dibaca langsung saya cukupkan lagi ya. Saya karena saya ada agenda lagi jam 9 ya, jadi mesti segera qadar untuk penjelasannya dan prakteknya pekan depan. Lupakan lagi ya. Baik, Al-Bainah silakan praktek dulu. Bismillah. Oh ya. Afwan tuh, Ana. Bismillahirrahmanirrahim.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Mutahharah. Haknya lebih jelas. Rokhwah hamzah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Fiha kutubun qayyimah. Caranya gimana Dapat tadi disampaikan untuk kutubun. Oh ya. Fiha kutubun qayyimah. Ya, itu cukup. Artinya yang penting kaf sama taknya itu. Kalau tadi yang coba bicara pertama, ya buat yang lain juga itu tadi mengarah ke pok. Ya sekali lagi walaupun tidak sempurna. Nah, untuk mencegah itu maka dibuat cara tadi itu ada Mesir atau Syam. Tidak ada cara Mesir. Kutubun. Ini bunya untuk bunya itu lebih sempurna pokoknya. Fiha kutubun. Bunya lebih jelas. Itu juga hak jangan fiha. Terus coba lagi. Fiha kutubun. Maaf. Fiha kutubun qayyimah. Oke. Lanjutnya. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Apa terakhir? Oh, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Shadaqallahul azim. Shadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika syahid. Baik, alhamdulillah kita selesai untuk pengajian ini. Insyaallah untuk kalau kita sudah sampai Al-Quran, ya, berarti nanti satu ayat, satu orang 3 ayat, lebih lebih 4 ya, insyaallah. Jadi insyaallah target yang depan itu akan lagi kita terus bahas nanti setelah itu satu orang 3 ayat. Dan insyaallah nanti lihat kondisi ya, kita akan target pertemuan. Kalau seandainya belum khatam, nanti jangan ada kesepakatan gimana mau sampai selesai sampai
surat amma yatasaalun an-naba atau gimana silakan seperti kita akad awalnya nggak akan pertemuan ya untuk sesi terakhir. Jadi kita lihat kondisi. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Saya Ustadz, Ya, silakan Ustaz. untuk penjelasan yang dari Mesir tadi itu untuk pengucapan huruf kaf sama huruf ta yang dhamma itu maksudnya memipi itu mencucunya tidak begitu sempurna apa gimana Ustaz? Ya, tidak sempurna. Jadi tu, ya, bahkan dia memipis, tapi dia nggak sampai memipis seperti kasroh ya. Tu, dan itu juga kan. Dia sekedar untuk membuat dia itu jelas dan tak, agar tidak menyerupai huruf kaf, huruf kaf dan huruf to. Ya, seperti itu. Dan itu yang didapatkan dari praktek memang, dari talaqi, dari wasyaikh, dari lisan langsung ya, tidak dari kitab. Saya juga tahu di kitab-kitab tajwid itu saya tidak menemukan di salah satu kitab juga saya nggak awal apa mungkin kalau antum menemukan di kitab lain. Jadi emang ada beberapa praktek tajwid itu nggak didapatkan dalam kitab tajwid. Ya makanya Quran itu mesti dalam talaqi, nggak cukup dalam kitab. Jadi memang itu didapatkan dari lisan para ulama ya, dan itu tujuannya untuk menjaga. Jadi ya cukup dengan kutubung atau syam kutubung. Justru saya lebih senang dengan syam. Nggak tahu kenapa, saya lebih mudah saya pakai kerjain kutubung. Iya kutubung qayyimah. Jadi saya pikir saya lebih enak. Tapi yang lain silakan. Jadi tujuannya sebenarnya itu hanya untuk menjaga kita ya. Ya, jadi nggak kutubun, jadi off sama ton. Nah, untuk menjaga itu. Kita Mas. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kita ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafarah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.